Siapa yang menyangka di saat semua negara sibuk menghadapi bencana virus corona atau COVID-19, Cina kembali membangun dua distrik di titik-titik tertentu di lautan Cina Selatan. Yang hingga saat ini, zona atau area yang dijadikan distrik oleh Cina merupakan wilayah persengketaan dengan negara-negara tetangga. Pembangunan dua distrik dan diklaim Cina terhadap zona sengketa di Laut Cina Selatan itu tentunya akan menjadi ancaman tersendiri bagi negara Taiwan dan Vietnam yang sama-sama telah bersengketa dengan Cina saat ini. Namun pasca pembangunan dua distrik di wilayah sengketa tersebut jelas saja akan berada di bawah wewenang pemerintah lokal di Shansa, sebuah kota pulau selatan Haina atau Cina. Selain membangun distrik di Pulau Marshall, Filbang, dan Varsel, ternyata Cina kembali menjadi ancaman di Laut Cina Selatan dengan mengklaim Kepulauan Spratly yang juga telah diklaim Vietnam. Dengan sikap angkuhnya Cina untuk menguasai sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, sehingga secara terus-menerus membangun kekuatan militernya sebagai salah satu negara superpower di dunia, tentunya akan menjadi ancaman bagi Indonesia di zona ekonomi Laut Indonesia di Natuna saat ini. Sebab kita tahu, jika beberapa bulan yang lalu, Cina telah mengklaim zona ekonomi eksklusif di Lautan Natuna, yang secara jelas adalah wilayah atau zona ekonomi Laut Indonesia. Wilayah yang sempat menimbulkan persitegangan dengan Cina yang mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah milik Cina dan bukan milik kedaulatan pemerintah Indonesia. Secara garis besar, memang tampak jelas jika selama 6 tahun terakhir ini, Cina telah berupaya memperluas kontrolnya atau Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperkuat militernya. Selain itu, dikabarkan pula bahwa Dewan Negara baru-baru ini menyetujui pembentukan distrik Shanha dan Nansha di bawah kota Shansa. Manuver Cina untuk mengklaim sedikit demi sedikit hingga menduduki wilayah sengketa tersebut jelas saja menjadi kekhawatiran tersendiri untuk Indonesia. Sebab pergerakan dan klaim Cina di beberapa zona di Laut Cina Selatan yang memiliki sengketa dengan beberapa negara tetangga Indonesia telah berhasil dikuasai atau diduduki dengan secara membangun pulau-pulau kecil. Informasi pengumuman tersebut datang pada saat ketegangan yang meningkat antara Cina dengan Amerika Serikat dan Vietnam di Lautan Cina Selatan. Selain itu, Beijing yang sempat mengklaim hampir semua wilayah tersebut namun bertentangan dengan Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei, sehingga saat ini masih menjadi wilayah sengketa Cina dengan negara-negara ASEAN. Namun jika kita melihat dari sisi sejarah sengketa geografis Kepulauan Varsel yang diklaim oleh Vietnam, namun kini diduduki oleh Tiongkok setelah invasi tahun 1974 yang dilakukan Cina dengan menggusur pasukan Vietnam Selatan dan menewaskan puluhan tentaranya. Saling klaim hingga Cina menduduki wilayah tersebut memang telah memiliki kisah historis peperangan masa lampau Cina dengan negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Namun contoh sikap angkuh Cina untuk menguasai dan menduduki pulau-pulau terbesar di Laut Cina Selatan tentunya akan menjadi ancaman bagi Indonesia sendiri jika lengah dan tidak segera membangun kekuatan militernya sebagai bentuk antisipasi provokasi Cina sebagai salah satu negara superpower di dunia.